Assalamualaikum, Sobat Iman. Berikut kisah pencurian batu Hajar Aswad. Apakah kalian sudah tahu bahwa batu mulia itu pernah dicuri? Mohon dukungan like, komen dan subscribe. Terima kasih. Hajar Aswad pernah dicuri oleh kelompok Karmatian, yaitu pada tahun 929 Masehi dan disimpan di Masjid Al-Dirar selama 22 tahun. Kronologi peristiwa pencurian. Pada hari pertama haji, kelompok Karmatian menyeram umat Islam dan mencuri Hajar Aswad. Pembantaian. Kelompok Karmatian membantai jemaah haji dan penduduk Makkah, termasuk 30.000 jemaah yang sedang tawaf, iktikaf, dan salat. Pemindahan. Abu Tahir, pemimpin Karmatian, memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad di Masjid Al-Dirar di Bahrain. Pemulangan. Setelah 22 tahun, Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah pada 952 Masehi. Kondisi. Hajar Aswad dikembalikan dalam kondisi rusak dan retak menjadi 7 bagian. Pembingkaian. Penjaga Ka'bah membingkai Hajar Aswad dengan perak untuk menjaga bentuknya. Hajar Aswad bukan sembarang batu biasa bagi kalangan muslim. Khususnya dalam pelaksanaan haji dan umrah, Hajar Aswad dijadikan sebagai titik acuan untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Belum lagi, untuk memegang, meletakkan jidat, atau mencium Hajar Aswad termasuk dalam sunnah-sunnah tawaf. Letak Hajar Aswad. Muslim H. Nasution dalam bukunya Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah menjelaskan, Ka'bah terdiri dari 4 sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad dan di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian, rukun Syami yakni sudut yang menghadap ke negeri Syam atau Syria, rukun Iraki yakni sudut yang menghadap ke Irak, dan rukun Yamani yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Sejarah Hajar Aswad, batu yang dimuliakan Allah dan disebut berasal dari surga. Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, batu ini disebut berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail alaihissalam melalui perantara Jibril. Pendapat mengenai Hajar Aswad berasal dari surga ini turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Kisah Syal-Anbiya, kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihissalam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan Jibril. Dia, Jibril, memberikan sebuah batu hitam, Hajar Aswad, yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Awalnya batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu berwarna putih ketika turun di India. Kemudian, warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi. Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Ismail alaihissalam pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati dan kembali menemui ayahnya. Setibanya di tempat pembangunan Ka'bah, Ismail alaihissalam melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu." Setelah itu, keduanya membangun Baitullah hingga selesai. Pembangunan Ka'bah ini turut disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 127. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Letak Hajar Aswad. Muslim H. Nasution dalam bukunya Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah menjelaskan, Ka'bah terdiri dari 4 sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad dan di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian, rukun Syami yakni sudut yang menghadap ke negeri Syam atau Syria, rukun Iraki yakni sudut yang menghadap ke Irak, dan rukun Yamani yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim karya Zuhairi Misrawi,
Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada 1442 Hijriah, perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kesunahan menyentuh Hajar Aswad tersebut didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan tawaf. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristilam menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pencurian Hajar Aswad mundur ke belakang pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Ada kelompok yang mencuri batu hitam tersebut. Pencurian tersebut diinisiasi oleh kelompok Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuti. Mulanya, Abu Tahir dan pengikutnya datang dari Bahrain menuju Makkah tepat sebelum waktu pelaksanaan haji. Namun, mereka ditolak masuk ke wilayah Makkah oleh penduduknya. Sebagaimana diceritakan oleh situs Arkaid, kelompok Karmatian bahkan berpura-pura untuk menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Makkah. Berdasarkan catatan sejarah, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan. Hingga akhirnya, kelompok Karmatian berhasil menduduki kota Makkah berikut mencabut Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Pencurian Hajar Aswad mundur ke belakang pada tahun 317 Hijriah atau 930 Masehi. Ada kelompok yang mencuri batu hitam tersebut. Pencurian tersebut diinisiasi oleh kelompok Syiah bernama Karmatian yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Karmuti. Mulanya, Abu Tahir dan pengikutnya datang dari Bahrain menuju Makkah tepat sebelum waktu pelaksanaan haji. Namun, mereka ditolak masuk ke wilayah Makkah oleh penduduknya. Sebagaimana diceritakan oleh situs Arkaid, kelompok Karmatian bahkan berpura-pura untuk menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Makkah. Berdasarkan catatan sejarah, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan. Hingga akhirnya, kelompok Karmatian berhasil menduduki kota Makkah berikut mencabut Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Pencurian tersebut dilakukan mereka untuk menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Sebab itu pula, kelompok Karmatian merampas harta orang-orang di Ka'bah, merobek kiswah atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, hingga mengambil talang emasnya. Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut ke Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, Al-Hassa di Bahrain. Hajar Aswad pun disimpan di sana selama 22 tahun. Sebagaimana dikisahkan oleh sejarawan Ottoman, Qut al-Din, dalam tulisannya tahun 1857, Abu Tahir hendak menjadikan masjid tersebut sebagai tempat suci dan memindahkan aktivitas Ka'bah ke Masjid Al-Dirar tersebut. Namun, mimpinya tidak sempat terrealisasikan hingga akhirnya ia wafat. Pemimpin Karmatian, Abu Tahir Al-Karmati, meletakkan Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan haji dari Makkah. Namun, ini gagal. Menurut catatan Imam Al-Juwaini dalam Historia Islamika, Hajar Aswad baru kembali ke Ka'bah setelah 22 tahun lamanya pada 952 Masehi usai kondisi mereda. Kelompok Karmatian menyimpan Hajar Aswad sebagai tebusan dan meminta Bani Abbasiyah untuk membayar dengan jumlah uang yang besar agar dikembalikan pada tempatnya semula. Hajar Aswad dikembalikan dalam kondisi rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuknya, penjaga Ka'bah pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dapat dilihat saat ini. Bagi umat muslim Hajar Aswad bukan batu hitam biasa, tetapi benda yang sangat mulia dan dikeramatkan. Beberapa hadits Nabi telah mendasari alasan ini, seperti bisa melebur dosa hanya dengan menyentuhnya, menjadi saksi di hari kiamat, bahkan dikatakan sebagai batu suci yang dikirim dari surga. Dari sederet fadilah itulah Hajar Aswad menjadi salah satu ikon sakral bagi umat muslim. Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Jari At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, dan sejumlah sejarawan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sependek penelusuran penulis, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah cukup objektif dan komprehensif melaporkan hal ini. Berikut kisah lengkapnya. Sekali waktu di musim haji tahun 317 Hijriah, 886 Masehi,
segerombolan perampok datang ke Makkah untuk berbuat onar. Mereka merupakan kelompok Karamitah, termasuk Syiah Ismailiyah, di bawah pimpinan Abu Tahir Sulaiman bin Abu Said Al-Husain Al-Janabi. Keberadaan mereka sangat ditakuti. Mendengar namanya saja, orang-orang Makkah segera mengamankan diri masing-masing. Kebetulan, jamaah haji dari Irak di bawah pimpinan Mansur Ad-Dailami yang pada tahun ini ke Makkah menjadi sasaran empuk mereka. Tepat pada hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitah merampas seluruh harta jamaah, bahkan tak segan membantai siapa saja jamaah yang mereka temui. Banyak jamaah yang terbunuh, mayat-mayat mereka kemudian dibuang ke sumur Zam-Zam, ada juga yang dikubur di tanah haram dan lokasi Masjidil Haram. Tanpa dimandikan, dikafani, ataupun disalati. Tidak habis pikir, di bulan Zulhijjah yang dimuliakan termasuk Asyurul Hurum, di tanah suci Makkah, bahkan di dekat Ka'bah, Karamitah melakukan semua itu seolah merasa tak berdosa, sesal sejarawan Muslim Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Abu Tahir membenarkan aksi jahatnya itu dengan legitimasi teologis, membawa nama Allah untuk melakukan pembunuhan. Bahkan dengan jumawa ia menantang tentara burung ababil yang dulu pernah membinasakan Abraha saat berniat menghancurkan Ka'bah. Entah apa yang merasuki Abu Tahir dan kroco-kroco Karamitah itu, sampai-sampai kelakuannya seperti orang kesetanan. Abu Tahir sampai memerintahkan pasukannya untuk mencopot pintu Ka'bah, merobek-robek kiswahnya dan dibagikan ke pasukannya seolah bangga merayakan kemenangan. Ia juga menyuruh seseorang untuk menaiki bangunan suci itu dan mencopot talannya. Karena orang itu jatuh tanpa sebab hingga meninggal, Abu Tahir membiarkan talan Ka'bah di posisinya. Hingga akhirnya ia menyuruh seseorang untuk mencongkel Hajar Aswad dari Ka'bah dan membawanya pulang. Jelas ini masalah serius bagi umat muslim. Ka'bah tanpa batu sakral itu rasanya sangat janggal. Merespons hal ini, Amir Kota Makkah bersama keluarga dan beberapa pengikutnya menyusul Karamitah dan sebisa mungkin membujuk mereka agar mau mengembalikan Hajar Aswad. Sampai-sampai Amir rela memberikan seluruh hartanya asalkan batu hitam itu mau dikembalikan. Abu Tahir tidak menggubris permohonan sang Amir. Bahkan Amir, keluarga, dan sejumlah pengikutnya tersebut dibantai habis. Tampaknya pasukan Amir bukan apa-apa di hadapan rombongan Karamitah yang kuat dan bengis itu. Bersama pasukan Karamitah, Abu Tahir dengan bangganya membawa pulang banyak harta jarahan dan Hajar Aswad di daerahnya, wilayah Hajar. Sejak saat itu Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, 2015 juz 11, h. 172. Afiliasi dinasti Fatimiyah kerjasamanya Karamitah. Naga-naganya kelompokan Karamitah ini sebenarnya orang-orang kafir dan zindik yang selama ini belum banyak orang tahu. Demikian Ibnu Katsir melaporkan, mereka berafiliasi dengan kelompok Fatimiyah yang pada tahun itu berkuasa di wilayah Afrika bagian selatan tepatnya di Maroko. Pemimpin Fatimiyah itu bernama Abu Muhammad, Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah yang dijuluki Al-Mahdi. Fatimiyah merupakan satu-satunya dinasti yang secara resmi mengadopsi cabang Syiah Ismailiyah. Melihat track recordnya, Al-Mahdi ini sebenarnya orang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas dari daerah Salamiyah, sebuah distrik di Suriah Barat. Ia bermigrasi ke Maroko dan mengaku sebagai seorang syarif, masih memiliki nasab ke Rasulullah dari kalangan Fatimiyah. Pengakuannya dipercayai begitu saja oleh orang-orang barbar dan sejumlah masyarakat lainnya. Ia kemudian mendirikan negara yang berpusat di kota Sijil Masa, Maroko dan membuat kota baru bernama Al-Mahdiyah, dinisbatkan pada julukannya, Al-Mahdi. Kembalinya Hajar Aswad, rupa-rupanya kelakuan Karamitah ini sudah melewati batas. Sampai-sampai Al-Mahdi memarahi mereka melalui surat yang ia layangkan kepada Abu Tahir. Al-Mahdi sangat menyayangkan kecerobohan mereka, karena, dengan demikian watak asli mereka yang selama ini tidak banyak orang tahu terbongkar sudah. Al-Mahdi meminta Abu Tahir untuk segera mengembalikan Hajar Aswad yang dicurinya setelah 22 tahun berada dalam genggamannya. Tepat pada bulan Zulhijjah tahun 339 Hijriah, 908 Masehi, Hajar Aswad kembali lagi ke pangkuan Ka'bah. Sholih bin Muhammad As-Samam, Nawadirun Minat Tarikh, 2017, juz 3, h. 346. Hari-hari itu sangat menyedihkan. Tidak hanya kehilangan Hajar Aswad, pada tahun itu pula, terjadi pembantaian massal jemaah haji di Ka'bah dan penduduk Makkah secara umum.
Mereka menganggap ibadah haji sebagai suatu ritual era pra-Islam seperti penyembahan berhala. Kelompok Karmatian juga membantai 30.000 jemaah haji yang sedang tawaf, iktikaf, dan salat. Waktu pembantaiannya memang bertepatan dengan puncak musim haji. Invasi kelompok Karmatian adalah peristiwa besar dan penting dalam sejarah Islam, kata Imam Besar Pusat Islam Irlandia, Umar Al-Qadri. Sekitar 3.000 mayat tersebut kemudian dibuang oleh kelompok Karmatian ke dalam sumur air suci Zamzam. Kemudian, sisanya dikubur oleh mereka tanpa memandikan, mengafani, ataupun menyolatinya. Kelompok tersebut bahkan melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada mencemooh pada jemaah. Setelah peristiwa berdarah tersebut, ibadah haji pun ditunda selama 8 tahun lamanya akibat ketakutan dari para jemaah akan teror kelompok Karmatian. Demikian kisah sedih yang pernah terjadi tentang Hajar Aswad yang dicuri oleh kaum Karmatian. Bersyukur saat ini ibadah haji dan umroh di kota Mekah sudah semakin aman. Kisah pun berakhir, terima kasih. Wassalamualaikum.